Kalian tahu nggak sih 80% seller pemula ternyata itu nggak berkembang, bukan gara-gara nggak bisa jualan, bukan gara-gara nggak bisa bisnis, bukan gara-gara nggak bisa ngitung. Tapi di awal nih ada satu fase yang ini tuh kritis gitu. Kenapa gue bilang kritis? Karena fase ini tuh bener-bener kayak lu tuh harus terlatih secara pengalaman gitu kan, buat bener-bener bisa ngelewatin fase ini gitu. Jadi ini fase yang menurut gue agak kritikal, apalagi kalau misalnya di online. Kenapa? Karena kalau di offline untuk lu ke situ gitu ya, itu mungkin waktunya lebih lama. Sedangkan di online itu segala sesuatu serba cepat. Ibaratnya apa yang terjadi di online dalam 1 minggu, untuk di offline mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi. Makanya seller-seller pemula nih sekarang ini penting banget buat lu perlu ngerti tentang hal ini gitu ya. Hal apa yang bakal gue mau bahas sebelum kita mulai. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Emang apaan sih gitu, gue ngomong kayak ribet banget gitu, kayak berat banget. Tapi ini real loh. Kenapa maksud gue real? Sekarang gue mau tanya sama kalian. Kalau misalnya lo lagi ngambil satu keputusan sesimpel kayak lo mau restock. Atau lo mau scale up budget. Kita tuh pasti bakal selalu di kepala lo gitu ya. Nggak usah dulu, gue juga sampai sekarang masih ngalamin sering gitu kan. Ada yang bentrok antara intuisi, data. Intuisi, data. Maksudnya gimana ya? Maksudnya gini, lu mau restock barang. Misalnya nih, barang lu udah tahu nih, lu punya stok buat 2 bulan. Tahu-tahu ada satu video kreator lu viral. Dan barang yang 2 bulan kayaknya 2 minggu lagi habis, gitu kan. Lu harus ngapain nih? Apakah lu restock cepat, tapi duitnya belum cair? Bener nggak? Atau si kreatornya lu suruh stop dulu, tapi nanti susah lagi majunya? Bener nggak? Atau lu ngutang dulu gitu kan? Nanti ketutup nggak gitu kan? Itu kan maksud gue kan, bener kan maksud gue kan? Intuisi, data. Bener nggak? Nah, sama juga nih misalnya, lu lagi mau scale up budget, atau lu mau bikin produk baru. Produk ini gue bakal stok berapa ya? 1.000, 10.000, 100.000, dan biasanya untuk untuk kita disiplin itu susah, karena logikanya sebenarnya kalau bisnis itu memang harus disiplin banget. Jadi kayak oke, gue mau modal di awal segini dulu aja, nanti kita udah jalan, nanti kita udah bikin plan nih. Tapi nanti sering banget kayak pelaksanaannya di lapangan, oke, gue udah modal segini, gue misalnya katakanlah 100 juta, 100 juta ini gue mau jadi stoknya misalnya 30 juta aja, nanti gue punya budget marketing sekian, gue punya ini sekian. Ini kan sebenarnya yang normal kayak begitu, bener nggak? Banyak seller sering ngalamin gini, oke, gue punya uang 100 juta, Gue mau stok 30 juta, tapi kata supplier kalau gue stoknya 60 juta dapat tambahan diskon gede banget. 60 juta. Oke, gue mau bikin promosinya seperti ini. Tapi gue lihat nih ada influencer favorit gue kalau di endorse lagi diskon. Tapi gue nggak punya budget yang lain sih. Yaudah deh, gitu. Atau packagingnya sih pengennya kayak gini. Tapi kalau misalnya packaging ini, dan itu adalah hal yang maksudnya kayak budgeting lu semuanya berantakan. Bener nggak? Ya kan? Udah gitu ternyata lo harapan laku, ternyata udahlah nanti laku sini juga nutup kok, ternyata kagak laku. Bener nggak? Dan yang namanya duit udah keluar, itu sama kayak lu lagi mau perang, udah lu turunin pasukan di satu titik, lu kagak bisa tarik lagi. Ya, lu tarik lagi, itu nggak mungkin balik 100%. Ya, baliknya banyak banget yang kepotong. Nah, ini nih fase yang kritis, bener nggak? Bener nggak sih buat mulai itu kayak lu galaunya banyak, salah. Dan biasanya di awal ketika lu ngambil keputusan 80% salah. Bukan 80% bener. Jadi perlu ngapain? Nih, oke, kita pertama bahas ya. Kita satuin dulu persepsi tentang intuisi sama data. Kalau intuisi, itu kan banyak orang bilang ya, intinya feeling. Lu nggak 100% salah, tapi ada unsur feelingnya. Feeling itu bergerak berdasarkan pola yang tersimpan di kepala lu. Pengalaman lu kayak gimana? Jam terbang lu pernah salah apa enggak? Pernah ngelakuin yang bener apa enggak? Lu sering riset apa enggak? Jadi nggak ada yang namanya 100% bener. Tapi yang namanya feeling itu, gitu kan, ya bisa dibilang nggak ada nggak ada pola, ada dasarnya sih, gitu, referensi, tapi dari pengalaman lu yang sebelumnya. Tapi polanya intuisi itu sendiri bisa dibilang pasti nggak intuisi lu bener, tergantung. Ada orang yang ketika feeling salah terus, dan udah salah dia terusin. Ada juga yang biasanya bener, gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu kita nanti ngelakuinnya yang mana, bener nggak? Nah, sedangkan bedanya kalau data apa? Data itu adalah semua yang ada angkanya, semua yang terukur. Dan biasanya kalau jualan online itu ada di dashboard lo. Baik itu misalnya data penjualan, data ROAS, data conversion rate, data impression, data CTR, dan semuanya, dan itu adalah fakta sebenarnya. Ya kecuali platformnya bohong ya. Tapi biasanya sih enggak juga sih, gitu kan. Nah, data itu bisa dibilang fakta. Nah, dari fakta, tapi fakta doang nggak cukup. Lu cuma misalnya gini, oke, lu lihat penjualan gue segini, oke, penjualan gue bagus sih, masih dikit. ROAS gue, oke, ngerti lah ROAS gue rugi.
Tapi kan lu nggak tahu harus ngapain. Bener nggak? Conversion rate segini, impression segini, tapi lu nggak ngerti ngapain gitu kan. Nah, kalau data, lu perlu ngerti cara buat ngolah. Bener ya? Lu harus ngerti cara buat ngolahnya nih, ngolah data ini. Oh, penjualan segini, akibatnya apa nih? Oh, pengunjungnya banyak nggak? Conversion rate banyak nggak? Ininya banyak nggak? Lu tuh perlu data-data pendukung dan diperlukan orang-orang yang lebih pengalaman, yang bisa ngebaca data, yang udah lebih tahu duluan, yang dimana dari situ dari pengalamannya bisa ngasih tahu, oh lu jualan kategori produk elektronik. Elektronik itu harusnya seperti ini. Kalau data lu seperti itu berarti lu jelek banget. Ada yang harus dirombak. Nah terus kita harus ngapain? Kita benerin dulu deh rombakannya supaya jadi begini. Nah itu adalah ngomongin ngolah data. Gitu kan. Dan biasanya ketika lu pemula, lu mau nanya sama siapa? Lu kagak ngerti datanya, lu kagak ngerti industrinya. Lu sebenarnya kalau di platform biasa suka ada CM yang ngebantuin, tapi CM itu cuma ngebantu yang sudah besar-besar atau mall. Dan biasanya pemula nggak mungkin jadi dua-duanya, bener nggak? Nah ini dia nih, buat ngolah data ini nih yang penting. Padahal dari data, contoh gini, gue pernah ketemu sama seller yang dia tuh datanya ngaco banget, salah banget, dia terusin dan dia bakar duit terus, rugi terus tuh, gitu kan. Sampai akhirnya ketemu sama kita, ada di program pendampingan. Kita bantu analisain. Kenapa kita bisa analisain? Kita ngerti konsep dasarnya. Dan terus udah gitu, karena kita di Mea tuh punya study case yang begudang banget, banyak banget, hampir semua beberapa industri ada, beberapa industri besar. Jadi kita bisa liatin gitu. Bukan berarti maksudnya, nah nanti data gue dijual ke orang. Enggak. Cuma kan kita tahu, kita ngelihat, oh elektronik seperti ini. Kita tahu nih benchmark elektronik. Nah kita bisa bantu bandingin dengan lo. Oh lo di luar benchmark nih. Oh, lu tuh jualannya alat tulis. Alat tulis gue pernah pegang toko alat tulis. Gue lihat, oh kalau alat tulis yang gede itu dulu seperti ini, punya lu segini. Artinya lu salahnya di sini nih. Nah, itu dia tuh yang penting. Itu dia tuh yang maksudnya dibutuhin dalam mengolah data. Ketika lu bisa ngolah data ini, lu bakal bisa lebih jalan gitu loh. Nah, terus kalau gitu lebih bener mana nih? Kita pakai data apa lebih pakai fakta gitu ya? Sebenarnya yang gue bahas adalah kalau lu pakai intuisi doang tanpa data. Apa sih bahayanya? Bahayanya adalah kalau intuisi doang, udah pasti keputusan yang lu buat semuanya emosional banget. Kadang yang namanya emosional kan, wah ini gue salah beli nih. Udahlah, jual rugi aja semua. Udahlah, retur aja lah semua. Kepotong segini ya udah. Mending kalau bisa diretur. Atau ya udahlah, gue ngapain ya? Gue banting harga aja deh. Gitu. Padahal bisa jadi mungkin bukan salah produknya. Gitu kan. Atau lu jadinya kebawa FOMO. Atau ngerasa terlalu overconfident. Kayaknya bisa deh. Yakin stok yang banyak, yakin bakal keluar gitu kan. Dan lu perlu ingat adalah kadang supplier lu, pabrik tempat lu bikin, belum tentu dia itu peduli banget sama keberhasilan bisnis lu. Kenapa? Dia lebih peduli sama order lu. Karena lu udah order banyak, dia udah untung duluan. Jadi dia kagak peduli lu bisa jual atau enggak gitu kan. Faktanya kayak gitu. Gue sering banget ketemu sama pabrikan, biasanya pabrikan maklunan produk-produk personal care, beauty gitu kan. Yang penting MOQ-nya gede, udah itu aja gitu. Ya syukur-syukur sih bisa laku gitu. Kalau nggak bisa laku ya udah, yang penting MQ gue udah gede duluan gitu. Nah akhirnya apa yang kejadian? Overstock gitu. Overstock udah pasti pusing, nggak bisa jualan, barangnya kagak laku gitu. Atau mencoba, ceritanya sih lo mencoba, feeling gue sih ini kayaknya bisa laku nih. Lu bakar duit buat promotion gila-gilaan, ternyata ya duitnya doang yang kebakar, untungnya kagak ada. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin data doang tanpa intuisi gitu ya, bisa juga, bagus juga sih, tapi bukan berarti nggak ada bahaya. Kenapa nggak ada bahaya? Karena bahayanya adalah kalau lu ngambil data doang, teliti iya, tapi kadang kita jadi lebih lambat. Dan kalau nggak kurang pengalaman, ya kan, oke, dari data, kayak tadi nih gue bilang, lu punya barang, tau-tau ada influencer yang promosiin, tau-tau rame. Dari data gue sih ini cukup buat 2 bulan, restock butuh sebulan, nanti aja deh, gue diem aja dulu deh. Padahal itu influencer ternyata lagi rajin banget nge-live-in produk lu. Dan setiap dia live langsung lakunya banyak. Stok yang harusnya 2 bulan, tau-tau mendadak habis dalam waktu kurang dari 1 bulan. Dan lu gak ada waktu buat restock. Ujung-ujungnya ketika lu gak bisa restock, barangnya gak ada. Si influencer kecewa dan ninggalin barang lu, cari kompetitor lu dan nyaman di sana. Repot kan. Terlalu teliti tapi lambat. Kerasannya kan dia kebanyakan mikir atau nunggu angka ideal dan lu telat momentum. Nah jadi sebenarnya harus ngapain? Nah sebenarnya kalau misalnya menurut gua yang ideal adalah lu bisa gabungin dua-duanya. Dua-duanya itu dari mana? Ya pertama, lu pasti lihat dari data. Menurut gua, lu lihat dari data, udah gitu lu mulai, intuisi lu main. Kalau gini gimana ya? Bener kan? Atau bisa juga intuisi mulu, udah gitu divalidasi. Datanya ada nggak? Bener nggak? Datanya salah, oh berarti feeling gua salah.
Atau kalau gue sih biasanya kebalik ya. Kalau gue tuh ngeliat dulu dari datanya, baru dari datanya gue mungkin ngeliat secara helikopter view. Oh, feeling gue sih kayaknya ini ke sini nih, bukan ke situ, gitu. Nah, barulah gue situ ambil strategi, bikin action plan, jalan dari dua komponen tersebut, gitu. Karena kalau ide tanpa eksekusi ya percuma kan, lu cuma ngide doang nggak jalan-jalan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu jebakannya. Nah, kasih tahu gua nih, lu ngalamin nggak kayak gitu? Apakah lu lebih orang yang main intuisi, apa lu orang yang main data? Karena ya dua-duanya dibilang bisa juga gitu kan. Feeling tanpa data susah, data tanpa feeling juga susah gitu kan. Kasih tahu gua di komen, kalau ada yang mau tanya tulis di kolom komen, bakal gua jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.